Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Julius Pranta. Saya akan menjelaskan bagaimana solusi dalam menghadapi tantangan global dalam dua hal. Yang pertama korupsi dan suap, yang kedua masalah etika dan lingkungan. Pertama kita pergi ke korupsi dan suap. Korupsi itu merupakan tindakan tidak jujur atau curang oleh mereka yang berkuasa. Sedangkan suap itu merupakan tindakan memberikan atau menjanjikan sesuatu yang berharga kepada seseorang untuk memengaruhi tindakan mereka. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, dua hal ini merupakan hal yang saling berkaitan. Nah, di dalam tindakan korupsi pasti akan diselingi dengan tindakan suap supaya apa? Supaya tindakan korupsi yang dilakukan itu tidak sampai menyebar keluar perusahaan atau instansi. Kemudian ini ada 4 kasus yang sangat terkenal. Yang pertama itu adalah suap yang dilakukan oleh perusahaan Siemens di Jerman ke beberapa pejabat-pejabat pemerintahan untuk mengurangi pajak yang seharusnya mereka bayar. Yang kedua itu adalah penyelewengan dana pembangunan 1 MDB Malaysia atau Malaysia Development Berhad pada masa itu. Kemudian ada skandal korupsi Gürtel di Spanyol, di mana mereka melakukan yang namanya sumbangan ilegal dan suap kepada partai-partai politik yang menjabat pada masa itu di pemerintahan sebagai bentuk kontrak pemerintah. Dan yang keempat itu merupakan kasus yang terjadi di Indonesia dan sedang viral beberapa bulan ini, yaitu korupsi PT Timah di Indonesia yang mencapai kerugian negara sekitar kurang lebih 300 triliun. UMP ini adalah merupakan Indonesia Corruption Perception Index. Mulai tahun 2012 hingga 2024 terjadi penurunan pada tahun 2022, namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan Bapak Ibu. Kemudian ada indeks persepsi korupsi negara-negara ASEAN. Bisa kita lihat Bapak Ibu. Kemudian ada 4 dampak yang ditimbulkan daripada kasus korupsi dan suap. Yang pertama itu pasti akan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Yang kedua merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, di mana banyak sekali sekarang kasus korupsi yang terjadi itu merupakan korupsi yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah. Bapak Ibu. Kemudian ada ketidakadilan dan kesenjangan sosial, di mana kita tahu korupsi itu merupakan sesuatu untuk menguntungkan satu pihak atau satu kelompok, kemudian menyingkirkan pihak yang lain untuk tidak mendapatkan keuntungannya lebih daripada mereka. Itu merupakan konsep daripada korupsi dan suap Bapak Ibu. Kemudian ada menghambat investasi dan pertumbuhan bisnis, di mana kita Bapak melihat bahwa para investor itu pasti akan mengkaji bagaimana sistem politik negara tersebut, perekonomian negara tersebut, dan juga yang ketiga itu pasti mereka tingkat korupsi dan suap Bapak Ibu. Ini merupakan salah satu faktor yang sangat diperhatikan oleh para investor sebelum menyuntikkan dananya ke negara tersebut. Ini pasti akan menghambat yang namanya pertumbuhan bisnis. Ya, ada 4 solusi yang saya berikan. Yang pertama itu adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang dapat kita lakukan supaya apa? Supaya masyarakat atau para pekerja itu tahu bagaimana sebenarnya kinerja perusahaan, bagaimana arus dana yang ada di dalam perusahaan atau instansi organisasi tersebut. Kemudian ada akuntabilitas, ini akan meningkatkan yang namanya seberapa besar tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap apa yang mereka kelola. Dan yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Kita bisa melihat banyak sekali kasus-kasus sekarang terkait penegakan hukum yang sudah mulai melemah. Artinya hukuman yang seharusnya dijatuhi kepada para koruptor itu berat, sekarang kita bisa melihat bahwa yang menyebabkan kerugian 300 triliun saja sempat diberikan hukuman hanya 6 tahun. Ini merupakan salah satu contoh hukum yang melemah, Bapak Ibu. Nah, artinya sini perlu terjadi penegakan hukum yang lebih tegas lagi. Itu akan menyebabkan angka korupsi dan suap yang terjadi di suatu negara itu menurun. Yang ketiga itu adalah pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi itu bisa kita lakukan untuk apa? Untuk meningkatkan poin pertama tadi, transparansi dan akuntabilitas. Bisa melalui website atau media sosial masing-masing perusahaan atau instansi. Dan yang keempat itu adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali sekarang nilai-nilai korupsi dan suap yang sudah ditanamkan di mata pelajaran yang ada di sekolah Bapak Ibu. Dan yang berbicara soal masalah etika dan lingkungan seringkali sering terkait Bapak Ibu. Contoh, perusahaan itu tidak etis. Mungkin saja dia terlibat juga dalam praktik yang merusak lingkungan. Bapak Ibu perlu kita tahu bahwa etika merupakan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok. Dan lingkungan itu adalah kondisi alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan organisme lain. Saya sajikan 4 contoh ethics and environment problem. Yang pertama itu terjadi di Indonesia, itu ada perusahaan Nike, di mana mereka mengeksploitasi
tenaga kerja mereka atau pekerja mereka dengan apa? Dengan memberikan upah di bawah minimum seharusnya, Bapak Ibu. Kemudian ada kasus di Inggris yaitu Cambridge Analytica Scandal yang digunakan untuk politik pada masa itu yang melibatkan perusahaan besar yang bernama Facebook. Kemudian ada deforestasi yang terjadi di hutan Amazon, kemudian ada peningkatan polusi serta limbah yang terjadi di negara-negara. Kemudian ini saya sajikan atmospheric carbon dioksida grafik, yang kemudian ada persebaran penghasil limbah plastik terbesar Bapak Ibu di berbagai negara. Kemudian ada masalah etika itu memberikan 3 dampak Bapak Ibu. Yang pertama diskriminasi dalam lingkungan kerja, yang kedua pelanggaran hak asasi manusia, yang ketiga adalah praktis bisnis yang tidak adil dan merugikan Bapak Ibu. Dan ada berbicara soal masalah lingkungan, kita tentu akan melihat bagaimana perubahan iklim yang terjadi. Dan ada polusi udara, air, dan tanah yang semakin meningkat. Akibat apa? Akibat limbah yang tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan atau industri tersebut. Kemudian ada deforestasi dan kerusakan habitat yang disebabkan oleh permintaan akan lahan terhadap pembangunan industri-industri yang ada di negara-negara, terutama negara berkembang Bapak Ibu. Ada 3 solusi yang saya sajikan. Yang pertama, penerapan kode etik dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yang dimana penting untuk kita menerapkan kode etik yang ketat untuk diterapkan kepada setiap karyawan Bapak Ibu. Kemudian ada tanggung jawab sosial yang penting juga sehingga dapat memastikan terjadinya peningkatan kehidupan sosial di sekitar industri atau perusahaan tersebut. Kemudian ada kebijakan dari regulasi pemerintah. Kebijakan dari regulasi pemerintah itu bisa dilakukan dengan peningkatan yang namanya stabilitas hukum, kemudian ada pengawasan-pengawasan yang langsung dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan, terutama instansi pemerintah itu sendiri atau perusahaan yang dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian adalah penggunaan teknologi ramah lingkungan, di mana kita melihat bahwa banyak sekali sekarang perusahaan yang sudah mulai menggunakan ekoteknologi yang ramah lingkungan. Contohnya menggunakan tenaga angin dalam melakukan kegiatan industri atau produksi. Kemudian untuk pembangkit listrik mereka menggunakan panel surya. Ini merupakan salah satu kemajuan yang baik, Bapak Ibu. Oke, mungkin sampai saat di sini presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Saya Juli Sipuranta.